Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang, panjang 115 cm, lebar 67 cm, dan tinggi 71 cm. Dengan desain seperti mobil Jeep Toyotomi TM2303. Di pasaran, dijual mulai dari 1,4 jutaan sampai 2,5 jutaan. Di dalam gambar produk yang gue temuin, tertulis also available in black. Jadi, ada dua pilihan warna, merah dan hitam. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik. Lampu LED ada di headlamp dan stop lamp. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai 2 buah aki 6 volt 4,5 ampere hour. Keterangan mengenai beban maksimum gua temuin di stiker yang ada di sisi dalam mobil. Dengan beban maksimum di 25 kg. Dinamo penggerak terletak di kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi mobil aki mati, masukkan baterai ke dalam remote dan remote akan berkedip. Lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut dan fitur ayun maju mundur sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, tombol maju mundur, tombol ayun, tombol lampu, tombol pengaturan musik, indikator baterai aki dalam bar, soket USB, dan soket aux. Soket charger terletak di sisi bawah dari dashboard. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 1000 mAh dengan durasi pengecasan 5-8 jam. Di setir terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Kali ini giliran sepeda family yang mencoba masuk di dalam pasar mobil aki di Indonesia. Tampilan dari mobil aki ini menurut gua cukup meyakinkan dengan finishing cat metalik di bodi plastiknya. Waktu gua lihat pertama kali, awalnya gua berpikir TM2303 ini bisa jadi pesaing berat di kelas mobil entry. Tapi gue cukup dibuat kecewa dengan manuvernya yang sangat minim. Mobil aki ini hanya bisa berbelok sangat sedikit baik ke kanan maupun ke kirinya. Tampilan oke, tapi kalau dengan manuver yang seperti ini rasanya sangat disayangkan. Kecuali buat kalian yang jago modif dan tertantang memodifikasi supaya manuvernya lebih baik, mungkin ini buat kalian. Karena masalah paling besar pada mobil aki ini hanya pada manuvernya saja. Penggunaan dua buah gearbox penggerak di roda belakang membuat mobil aki ini berjalan lebih stabil dibandingkan dengan beberapa pesaingnya dengan model Jeep di kelas ini. Sekarang kita bahas dari kenyamanannya. Ban yang belum menggunakan bahan karet, jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, fitur anti kejut, dan shock breaker yang hanya ada di kedua roda belakang yang terasa empuknya pas dan dalam. Mengingat beban yang besar berada di roda belakang, gua rasa tidak akan berpengaruh banyak pada kenyamanannya. Jadi gue bisa simpulin kalau TM2303 keluaran family ini akan terasa kurang nyaman ketika diajak bermain di permukaan yang tidak rata seperti jalanan beraspal. Untuk menjaga si kecil tetap aman dan nyaman, mobil aki ini sudah dilengkapi juga dengan seat belt. Untuk mobil aki ukuran sedang dengan ban plastik, setir dari mobil aki ini masih terasa ringan untuk dibelokkan. Meskipun gearbox setirnya terasa menggigit waktu setir dibelokkan secara manual. Gue kurang suka dengan tombol lampu dan tombol ayun yang ada di dashboard. Karena tidak ada logo yang menggambarkan kegunaan tombolnya. Tidak adanya tombol pengatur tingkat kecepatan di dashboard menjadi kelemahan dari mobil aki ini. TM2303 sudah dilengkapi dengan fitur remote control menggunakan handphone. Caranya adalah, pertama kalian scan QR code yang ada di sisi samping kardus remote dan kalian akan diarahkan ke website yang di dalamnya ada pilihan Play Store Android atau App Store Apple. Di sini kebetulan gue pakai Android dan gue pilih Play Store. Download, install, dan buka aplikasi remote-nya. Tekan tombol plus yang ada di kanan atas layar. Pilih mobil yang terdeteksi, lalu tekan connect. Di sini ada 4 mode pengendalian remote control. Yang pertama mode handset, di mana pengendalian belok dengan memutar setir di sisi kiri layar. Maju mundur dengan menekan tombol di sisi kanan layar. 3 tingkat kecepatan dan tombol stop dengan menekan di bagian tengah layar. Waktu gua coba tombol di sisi kiri atas layar yang seharusnya pengaturan musik, entah kenapa tidak ada respon dari mobilnya. Yang kedua mode gravity, di mana cara mengontrol pergerakan mobil menggunakan sensor giro yang ada di handphone kalian. Caranya adalah tekan dan tahan tombol start lalu miringkan HP sesuai dengan keinginan. Dan di sisi kanan layar untuk pengaturan tingkat kecepatannya. Sama seperti di mode handset, tombol pengaturan musik di sisi kiri atas juga tidak berfungsi. Yang ketiga mode voice, di mana gua nggak gitu paham caranya. Mungkin buat kalian yang sudah cobain dan bisa,
Bisa share pengalaman di kolom komentar di bawah ya. Yang keempat, mode combination, di mana kita bisa atur mobil berjalan maju berapa detik, mundur berapa detik, belok berapa detik, lalu dijalankan sesuai urutan yang sudah kita buat. Sayangnya beberapa kali waktu gue coba aplikasi remote ini di HP mengalami crash alias keluar tiba-tiba. Tidak dilengkapinya case pada aki membuat kalian harus melakukan pengecasan aki di dalam mobilnya, yang berarti mobil aki ukuran sedang ini harus diparkir di dekat colokan listrik untuk melakukan pengecasan. Gue saranin kalian pakai kabel roll untuk mempermudah pengecasannya. Mungkin yang gue kurang puas dari mobil aki ini adalah fitur ayunnya yang masih maju mundur seperti ini, dan bukannya yang benar-benar mengayun. Secara keseluruhan, kalau kalian bisa dapat mobil aki ini di range harga rendahnya, mobil aki ini sebenarnya cukup lengkap kalau dilihat dari fiturnya. Dan gue akan sangat menyarankan kalian buat beli mobil aki yang satu ini, seandainya manuver dari mobil aki ini bisa lebih baik. Mungkin ini masih pengalaman awal family bermain di pasar mobil aki. Gua harap kedepannya mereka lebih memperhatikan manuvernya untuk bisa bertahan di persaingan mobil aki di Indonesia. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.